Menurut lu sekolah itu penting gak sih? Penting banget sih. Penting, bisa penting atau enggak? Penting Penting lah. Hai guys, nama saya Luis Angelus, perwakilan dari Success Academy. Sebelumnya, selamat menonton video ini. Video ini tidak bermaksud untuk memojokkan kedua belah pihak, tetapi sebagai media pembelajaran seberapa pentingnya sekolah dalam hidup kita. Dan ini jawaban mereka. Kenapa sekolah itu penting atau nggak penting? Penting sih. Karena sekolah itu adalah dasar dari pendidikan ya, walaupun nggak semua yang ada di sekolah itu, yang diajarkan di sekolah itu bisa ada di dunia nyata gitu, di dunia pekerjaan misalkan. Sekolah menurut aku it's not something that will prepare us for the future. It more like prepares us for biology, math. Penting, karena di sekolah itu walaupun emang kita dapat pelajaran yang terlalu overload ya, jadi kayak terlalu banyak yang bisa dapetin mata pelajarannya, tapi kita di situ bisa belajar relasi dan kita berkembang di situ juga sih. Buat kalian yang punya passion berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, itu penting banget sekolah. Contohnya kalian mau jadi dokter, mungkin itu penting untuk belajar biologi, fisika. Kalian mau jadi arsitek, mungkin kalian harus belajar juga matematika. Penting sih, kalau lu nggak sekolah kayak dipandang buruk dari masyarakat gitu sih. Menurut gue pribadi sekolah itu penting karena di sekolah tuh gue dapet banyak pelajaran, bukan hanya akademik aja tapi pengalaman juga. Terus mungkin bakat kita juga kita tahu dari sekolah gitu kan. Apa yang paling lu suka dari sekolah? Paling suka sama temen-temen. Kalau belajarnya enggak. Relasinya sih, Temennya. Temen ya. Karena kadang tuh temen yang support kita gitu loh. Kalau misalnya kita lagi down, mereka selalu support kita. dari temen kita juga bisa belajar tentang pengalaman hidup ya nggak sih? Gitu. Terus kita juga bisa tahu banyak karakter sih kalau misalnya di sekolah. Jujur aja kalau nggak ada teman di sekolah kayaknya ke sekolah tuh bakal kesiksa banget gitu. Hampir semua yang ada di sekolah itu di dunia kerja nggak keluar. Jadi di situ kita belajarnya dari teman. Pertama jam kosong, karena kan di situ kita enak dong sama teman-teman gitu. Yang paling saya suka itu dari sekolah adalah kerjasama di ini sih, dalam kelas sih, dalam sekolah, dalam pelajaran. Kayak misalkan PR nih, ada yang belum ngerjain ya, satu ngasih itu rame-rame itu seru itu kalau di sekolah. Apa yang paling lu nggak suka dari sekolah? Paling nggak suka kita harus belajar semua pelajaran yang padahal kita di dunia kerja tuh nggak perlu. Itu sih terlalu banyak mata pelajaran yang maksudnya kita bisa ya minat dan bisa kita seriusin, tapi karena terlalu banyak yang wajib, jadi kita tuh apa ya, nggak terlalu terfokus sama sesuatu yang emang kita pengenin. Yang gua nggak suka, karena kita selalu dituntut untuk semua harus serba bisa. Gua itu dulu sukanya di matematika, tapi gua nggak bagus dalam menghafal. Tapi entah kenapa gue selalu diajarin untuk menghafal. Misalkan ada pelajaran sulit, terus guru yang bersangkutan kayak masa bodoh, itu tuh nggak suka banget sih. Kayak dia niat ngebantu gak sih gitu. Pembulian, karena saya dulu korban pembulian, dan itu saya nggak setuju banget karena itu bisa menjatuhkan atau membuat mental orang down. Akhirnya jadi kayak nggak bisa lanjut sekolah lagi, dia jadi males gitu. Pelajaran yang gue nggak bisa dong pastinya. Pelajaran? Ya karena itu kan beban buat kita kan, karena di sekolah tuh menuntut kita untuk kita tuh bisa semua mata pelajaran gitu. Cara mengajarnya, karena kebanyakan dari guru itu ngajarnya cuman kayak ya ini enak gitu doang. Cuman kasih tugas udah selesai. I think it's quite ridiculous that most educational systems in the world expect students to be able to ace every subject. Kayak pikirin aja kan kita setiap subjek tuh beda gurunya kan, berarti one teacher masters one subject. So how are we as students supposed to be able to do all of them gitu kan? Kalau guru aja beda-beda setiap subjek, gimana kita students bisa semuanya? Does it make sense? Menurut lu apa sih yang harusnya diajarin di sekolah itu? Apapun pelajaran yang sesuai dengan minat, yang lebih mendukung skill kita lah. Mindset sebenarnya, karena itu mindset yang paling penting di mana-mana. Skill-skill di luar akademik sih. Mungkin sekolah harus juga ajarin kita life lessons yang bakal kita pakai, misalnya like how we're gonna get a job, cara apply untuk kerja gimana ya. Aku jujur aja nggak tahu cara gimana. Karakter building tuh perlu banget karena
Ya memang di sekolah pasti ngajarin, tapi kadang tuh hal yang paling kecil itu bisa jadi hal yang paling penting. Dan itu tuh suka di skip gitu. Sebenarnya kan tergantung minat kita kemana. Ya paling nggak sekolah tuh kayak lebih ngarahin kita, misalkan kita lebih suka apa, diarahin gitu. Kalau menurut aku sih pelajaran-pelajarannya kita bisa milih sendiri gitu. Sebagai siswa kita boleh bebas milih yang emang beneran minat kita. Kalau misalnya kita nggak minat, sesuatu yang dipaksakan itu kan akhirnya juga nggak akan baik. Menurut lu setelah lulus dari sekolah itu penting nggak sih untuk lanjut kuliah? Nah, kalau untuk sistem Indonesia sih penting. Karena kalau di Indonesia saat lu sekolah itu kan semua setara. Sedangkan baru mulai fokus ke penjurusan itu di kuliah. Jadi menurut gue penting. Tapi kalau misalnya setelah kita lulus sekolah, kita udah tahu, oh passion kita di sini, dan kita tekun di situ, ya lanjut aja. Penting, karena di sekolah itu kan kita terlalu banyak ya ditawarin banyak macam pelajaran, tapi di kuliah kita lebih di satu jurusin mau apa, dan lebih fun jadinya kalau misalnya di kuliah, karena sesuai minat kita. Gue ngerasa kuliah tuh penting sih, karena lu nggak kuliah kayak dipandang ya dari perusahaan-perusahaan tuh kayak ya lu bakal ditempatin yang sesuai sama pendidikan terakhir lu tuh apa. If you already know what you want to do next, mau ngapain ke kuliah lagi, itu kan waste time. Tapi misalnya kalau another person, dia mau get a job in a company. Biasanya kalau mau ngelamar kerja di company kan, I think these days, you at least need to have S1. Nggak penting sih, karena wasting time sih. Membuang waktu. Kalau misalkan skill lu ada, bisa memajukan perusahaan, bos juga nggak bakal ngeliat dari pendidikan lu, walaupun lu belum sarjana atau gimana. Sekarang S1 aja banyak yang nganggur kan sekarang. Sayang banget kan, buang-buang waktu lah kalau kayak gitu. Kuliah kan itu kan udah penjurusan kan. Itu kalau misalnya lu tahu jurusan lu apa, berarti kan lu bisa ambil sesuai yang jadi jurusan lu. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu tujuan lu apa, lu bakalan ikut-ikutan doang sama temen lu. Temen lu ambil jurusan ekonomi, lu ambil jurusan ekonomi. Padahal lu tahu diri lu sendiri, lu nggak suka ekonomi. Tidak butuh kuliah untuk jadi orang sukses. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa memanajemen diri dia sendiri, memanajemen waktunya dia sendiri, dan dia bisa melatih bakatnya dia sendiri, menurut saya dia sudah matang dan dia sudah bisa membangun sebuah bisnis. Gimana menurut lo tentang sekolah atau sistem pendidikan di Indonesia? Gini, lu waktu SD, pasti satu guru tuh ngajarin beberapa mata pelajaran. Tapi kenapa di SMP dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau SMA atau SMK dan lain-lain tuh satu guru ngajar satu pelajaran? Itu kayak udah menjelaskan banget kan kalau misalkan memang kita tuh nggak bisa nampung semuanya sekaligus sebenarnya. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini itu menuntut murid-muridnya untuk lebih menghafal dibandingkan memahami ya. Apalagi orang sampai bisa nggak naik, dan saat dia nggak naik dia bisa merasa down, padahal itu nggak seharusnya dia pahami gitu semuanya. Gue nggak tahu sih, sekarang masih full day school gak sih sebenarnya? Full day school? Pagi sampai sore, sampai jam 4 gitu ya? Buat gue nggak banget sih sebenarnya. Dari pagi, dari jam 7 sampai jam 4, jam 5, selesai sekolah masih ada ekskul lagi. Menurut gue jam pelajaran akademiknya sih yang mestinya dikurangin. Lebih baik itu ekskulnya yang dilamain. Lebih kepake buat di masa depan. Kalau misalnya untuk sistem pendidikan ya SMK masih lebih worth it sih dibandingkan SMA yang semua harus lu bisa, mau lu suka atau nggak suka lu harus bisa. Kalau menurut gue nggak worth it sama buang-buang waktu sih. Karena seharusnya sekolah tuh kayak lebih, gimana ya, ngarahin passion kita tuh lebih di mana gitu loh. Mungkin bisa dialokasikan beberapa waktunya, misalnya kayak istirahatnya yang cuma 15 menit gitu kan. Mungkin bisa ditambah atau dialokasikan sedemikian rupa gitu yang lebih mendinginkan otak gitu. Kalau lu jadi Menteri Pendidikan. Amin. Nggak mungkin sih. Nah, kalau lu jadi Menteri Pendidikan, apa yang mau lu ubah dari sistem saat ini? Yang saya sempurnakan ya jam istirahatnya, terus juga jam sekolahnya juga dikurangin lah. Terus yang paling penting menurut saya adalah tugasnya jangan banyak-banyak. Yang pengen gue ubah adalah di SD itu kita bukan ngajarin anak untuk bisa apa yang mereka
nggak bisa apa yang mereka lemah dalam hal apa gitu kan. Tapi dari SD itu yang dites adalah kemampuan nih anak tuh di mana sih. Karena kan di sini buang-buang waktu nggak sih, SMP juga itu lagi yang diajarin, SMA itu aja yang diajarin gitu. SMA gue hapus, SMK aja biar kita gini sih, karena kalau sekolah yang menyetarakan itu menurut gue cuma untuk dasarnya aja. Jadi setelah dasarnya itu udah, ya kita ke penjurusan di mana minat kita di mana, unggul kita di mana, itu yang kita masukin. Jangan yang kita nggak bisa malah dipelajarin sampai bisa. Ya akhirnya emang semua lu setara, semua lu bisa, tapi nggak maksimal. Menurut aku kalau itu lebih kayak yang di education system yang di Finland, belajar cuma 3 jam. The point is collaborative work, speaking with people instead of just theory. We really do it. Tugas guru, dia ngelihat potensi unggul dari anak-anak itu dari di mana, dan dari situ dia diarahin. Ini pintarnya di mana, diarahin ke situ. Ini pintarnya di mana, diarahinnya ke situ. Nah itu yang mau gue ubah dari sekolah. Orang nggak perlu pintar untuk di semua bidang, tapi orang perlu pintar di apa yang jadi minat dia, apa yang jadi bakat dia, apa yang seharusnya jadi tujuan dia gitu. Indonesia itu perlu orang-orang yang punya skill ya, bukan orang-orang yang paham materi sekolah tapi dia nggak bisa kerja gitu. Karena Menteri Susi juga bilang orang pintar di Indonesia banyak tapi yang bisa kerja tuh sedikit. Kalau menurut aku ini sih jamnya, jam sekolahnya. Soalnya jam sekolah itu kalau sekarang ya, kalau sekolah ya, kalau kuliah kan tergantung jam-jamnya. Kalau misalnya sekolah itu dari pagi sampai biasanya ada jam 4 ya. Jam 4. Jadi kayak there is no time buat explore di luar sana gitu loh. Jadi nggak bisa berkembang di luar, nggak cuma di sekolah doang gitu. Kalau di bayangan gua, kalau sekolah SMA itu pelajarannya kayaknya lebih seru kalau mirip-mirip kayak SMK. Jadi kayak ada multimedia, ada masak gitu-gitu. Itu kita lebih enjoy sih daripada mesti belajar buku teori gitu-gitu sih. Gue pengennya sih kayak nanemin pendidikan karakter. Karena di Indonesia ini kayak jarang banget, apalagi anak-anak zaman sekarang, kayak mereka tuh pendidikan karakternya tuh semakin berkurang. Ya jujur saya juga bukan menteri pendidikan ya. Jadi saya nggak tahu apa maksudnya kebijakan apa yang sebenarnya baik. Tapi mungkin bisa jadi masukan juga gitu buat menteri pendidikan yang sekarang. Tentunya ya tadi tentunya yang 8-7 jam itu udah baik, alokasi waktunya aja istirahatnya. Tapi saya lebih setuju sama sistem pendidikan yang ada di negara Jerman. Kenapa? Ya karena menurut saya itu baik dalam mengantarkan minat dan bakat siswa, di mana SMP-nya lebih lama dan tidak ada SMA. Sehabis SMP langsung kolek yang ditujukan juga pada universitas-universitas, akademi-akademi yang memang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak atau siswa. Pesan apa yang lu ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Boleh ngadep ke kamera? Buat teman-teman yang merasa down misalnya di sekolah atau mungkin sekarang lagi bingung mau pilih jurusan apa, itu lebih baik kalian ambil waktu. Jangan langsung memutuskan ikut-ikutan teman. Karena begitu kalian masuk kuliah itu udah satu biaya, kedua waktu kalian. Nah, terus buat teman-teman yang lagi sekolah sebelum kuliah, misalnya di kelas 11, 10, 11 misalnya SMA, kalian nilai jelek itu jangan down. Karena ya kalian harus pikir lagi apakah kepake gitu buat masa depan kalian. Gue cuma mau mau bilang sama lo kalau penting untuk lo tahu tujuan lo apa. Kalau begitu lo tahu tujuan lo apa, lo bakalan tahu lo harus bergerak kayak gimana gitu. I just wanna tell everyone yang suka doubt themselves that your scores are not everything. One score yang you dapat jelek itu nggak bakal define who you are as a person, because your scores do not define you, it's your character. Kalau pesen gue, lu cari tahu di mana minat lu dan di mana keunggulan lu. Di situ yang lu fokusin. Dan orang mau bilang kita harus bisa ini, kita harus bisa itu. Enggak, lu fokus sama diri lu sendiri aja. Di mana menurut lu bagus. Nah, di situ yang lu fokusin. Boy. Pesan saya adalah jangan pernah mahal sekolah, karena sekolah itu menentukan masa depan kita. Gue sih berharap misalkan dari keluarga lu ada yang nggak ngedukung apa passion lu, ya lu diarahin sama keluarga lu kemana, ya udah lu coba jalanin dulu aja. Kalau misalkan bener-bener lu nggak bisa, ya udah lu ngomong aja gitu. Itu aja sih. Oke,
Oke teman-teman, saya berpesan, jangan putus harapan. Jika misalnya kalian merasa diri kalian bodoh, oh tidak. Kalian itu adalah luar biasa dan kalian spesial. Karena kalian punya kemampuan diri kalian masing-masing yang kalian tidak sadari. Seperti kupu-kupu tidak bisa melihat keindahan sayapnya, tetapi orang lain yang bisa melihat keindahan itu sendiri. Terima kasih. Wow!